Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Santi Fatmawati, mahasiswa Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan media promosi kesehatan sebagai pelengkap tugas kelas praktikum promosi kesehatan kelas C. Topik yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai peduli ergonomi tubuh. Ya, Em, setiap pekerjaan pasti memiliki resiko yang berbeda-beda. Nah, namun sudah seharusnya kita sebagai pekerja bisa mengendalikan risiko-risiko yang mungkin dapat kita temukan pada saat kita bekerja. Salah satunya bisa dengan pendekatan ergonomi. Nah, ergonomi itu sendiri sepertinya sudah sering kita dengar kata ergonomi tersebut. Namun, pada saat pelaksanaannya, ergonomi ini masih minim untuk pengaplikasian di lingkungan kerja. Nah, jadi di sini saya tertarik untuk membahas tentang peduli ergonomi tubuh yang berfokus pada bekerja dengan lingkungan yang ergonomis. Nah, sekedar untuk mengingatkan kembali bahwa ergonomi itu apa? Nah, ergonomi ini adalah ilmu yang menyeimbangkan antara pekerja dan lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk memaksimalkan produktivitas dan efisiensi dalam bekerja yang setinggi-tingginya. Baik, kita lanjut. Nah, untuk pada pembahasan kali ini kita berfokus pada 3 subpoko, yaitu apa sih lingkungan kerja ergonomis dan harus seperti apa lingkungan kerja yang ergonomis itu. Selanjutnya ada manfaat dari bekerja dengan lingkungan yang ergonomis, dan yang ketiga risiko masalah akibat lingkungan kerja yang tidak ergonomis. Nah, yang pertama adalah lingkungan bekerja yang ergonomis. Lingkungan kerja yang ergonomis ini harus memperhatikan 5 poin utamanya. Yang pertama yang harus diperhatikan yaitu posisi duduk saat bekerja. Yang kedua, posisi tubuh saat memindahkan beban. Yang ketiga, pencahayaan. Yang keempat, suhu ruangan. Dan yang kelima, peregangan tubuh. Nah, yang pertama tadi, posisi tubuh yang ergonomis. Nah, di sini ada 3 gambar. Gambar yang pertama di sini, ini memiliki tanda silang berwarna merah di bawahnya. Ini berarti bukan posisi bekerja yang sesuai dengan ergonomi tubuh. Yang gambar yang kedua juga bisa dilihat ada tanda silang merah di sini dan posisi tubuh di sini cekung. Ini juga tidak sesuai dengan ergonomi tubuh. Untuk gambar yang pertama tadi, ini melengkung garis tulang belakangnya. Untuk gambar yang ketiga, ini ada checklist berwarna hijau yang menandakan di sini posisi tubuhnya sudah sesuai dengan ergonomi tubuh. Nah, dari ketiga gambar ini, yang benar atau posisi duduk yang sesuai dengan ergonomi tubuh adalah yang gambar yang ketiga, yang dimana posisi tubuhnya sudah berada di garis ergonomi tubuh yang sesuai. Nah, kita lanjut. Nah, untuk yang kedua ini adalah posisi mengangkat dan memindahkan barang. Nah, untuk posisi mengangkat dan memindahkan barang ini pada pelaksanaan di lingkungan kerja masih sangat kurang pelaksanaannya. Padahal ini sangat ketika terjadi kesalahan ini sangat merugikan, bisa merugikan seseorang pekerja yang mengangkat atau memindahkan barang tersebut ataupun bisa merugikan orang yang bekerja yang ada di lingkungan sekitarnya. Nah, di gambar ini sudah ada 4 cara untuk apa sih yang harus kita lakukan pada saat akan mengangkat atau memindahkan barang. Yang pertama, ada pegang erat beban angkat. Nah, jadi sebelum kita mengangkat atau memindahkan barang harus bisa dipastikan bahwa kita dapat memegang secara erat barang yang akan dipindahkan. Karena ketika kita tidak memegang erat, maka akan beresiko untuk benda itu jatuh dan menimpa anggota tubuh kita, lebih tepatnya kaki, ataupun bisa merusak beban yang akan kita angkat. Dan kemungkinan lainnya juga akan menimpa seseorang atau melukai seseorang yang ada di lingkungan di sekitar kita. Untuk gambar yang kedua, tinggi beban tidak melebihi garis mata. Nah, tidak melebihi garis mata ini tujuannya untuk mempermudah jarak pandang seseorang yang akan memindahkan barang tersebut. Ketika beban ini menutupi matanya, maka akan menyulitkan seseorang itu untuk berjalan dan akan berisiko jatuh juga. Untuk gambar yang ketiga, ini menggunakan kaki untuk menahan. Nah, jadi pada saat kita akan mengangkat
beban atau barang bukan hanya bagian tubuh atas yang membungkuk, namun kita harus menurunkan tubuh kita sampai ke bawah dan menjadikan kaki kita sebagai tumpuan. Untuk yang keempat, ini meminta bantuan ketika beban ini dirasa sangat berat. Jadi, kita harus mengetahui kapasitas atau kemampuan tubuh kita. Ketika kita merasa bahwa beban yang akan kita angkat ini melebihi dari kapasitas tubuh kita, maka kita harus segera mencari bantuan, tidak memaksakan diri untuk mengangkatnya secara sendiri. Oke, selanjutnya pencahayaan ruangan. Nah, pada pencahayaan ruangan ini tidak kalah penting dibandingkan dengan dua topik sebelumnya. Nah, kenapa penting? Karena ketika pencahayaan ruangan pada saat bekerja tidak sesuai dengan kebutuhan mata, ini mata akan merasa cepat lelah, bahkan bisa menimbulkan gangguan pada daya lihatnya, bisa mulai cepat buram atau fokus penglihatannya itu berkurang. Maka intensitas dan tingkat terang pencahayaan di suatu tempat bekerja atau suatu ruangan bekerja ini sangat harus diperhatikan agar mata tidak cepat merasa lelah dan bisa bekerja secara maksimal. Untuk selanjutnya itu pengaturan suhu ruangan. Nah, suhu ruangan pun penting untuk diperhatikan karena ketika suhu ruangan ini panas atau tinggi, ini akan meningkatkan metabolisme di dalam tubuh dan ketika kita bekerja secara terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup lama, bisa 6-8 jam dengan suhu ruangan yang sangat panas, ini akan mengakibatkan si tubuh merasa sangat lelah dan bahkan cepat lelah gitu. Maka harus diusahakan suhu ruangan bisa memiliki temperatur yang nyaman, sekitar 24-25 derajat Celcius. Biasanya para perusahaan untuk menyeimbangkan suhu ruangan bisa menggunakan kipas angin ataupun pendingin ruangan lainnya sesuai dengan kebutuhan. Ya, selanjutnya adalah gerakan peregangan. Nah, kenapa di pembahasan lingkungan bekerja yang ergonomis ini dibahas tentang gerakan peregangan? Karena pada saat kita bekerja, ini kita bekerja tidak hanya dalam jangka waktu 1-2 jam, namun kita bisa menghabiskan waktu sekitar 6-8 jam. Dan itu bukan waktu yang sebentar. Pada saat kita bekerja secara terus-menerus, tubuh ini akan merasa lelah. Nah, untuk mengurangi rasa lelahnya bisa dengan gerakan peregangan. Nah, di sini saya menyampaikan beberapa contoh gerakan peregangan yang bisa dilakukan di tempat kerja tanpa harus keluar dari ruang kerja. Nah, ini gambar yang pertama, kita bisa lakukan di kursi tempat kita bekerja. Caranya, tadi ya, kita memanfaatkan kursi untuk melakukan peregangannya, caranya gampang. Biarkan bokong menyentuh kursi, lalu luruskan tubuh dan tekuk siku. Nah, nanti luruskan lagi, tekuk lagi. Nah, ini dilakukan bisa sebanyak 20 kali. Sangat sederhana, bukan? Nah, lanjut yang kedua, gerakan kedua ini sama bisa dilakukan di tempat bekerja, lebih tepatnya di kursi dan meja kerja. Ini bisa dilakukan dengan posisi duduk di kursi, lalu angkat kaki dan luruskan, lalu turunkan lagi ke bawah, naikkan kembali. Nah, ini bisa dilakukan secara bergantian, kaki kanan dan kaki kiri, dan dilakukan sebanyak 20 kali. Selanjutnya, gerakan yang ketiga. Gerakan yang ketiga masih dilakukan di kursi tempat kita bekerja. Nah, caranya sangat mudah, yaitu tekuk lengan dan posisi duduk tidak menyender di kursi kita bekerja. Posisikan juga kedua tangan di atas kepala dan angkat satu siku ke arah yang berlawanan. Nah, seperti ini ya. Dan ini bisa dilakukan secara bergantian ke sebelah kanan dan sebelah kiri dilakukan sebanyak 15 kali. Nah, dari 3 gerakan yang saya sampaikan ini sangat mudah untuk dilakukan dan juga tidak membutuhkan peralatan yang rumit dan bahkan ini bisa dilakukan di tempat kita bekerja. Nah, dari pembahasan tadi bagaimana cara bekerja dengan lingkungan yang ergonomis, sekarang kita harus mengetahui apa sih manfaatnya bekerja dengan lingkungan yang ergonomis. Nah, di sini ada 3 manfaat utama nih yang akan saya sampaikan. Yang pertama ini mengurangi kelelahan. Tadi berkaitan dengan peregangan, posisi, lalu juga suhu ruangan, pencahayaan. Dengan keadaan yang sudah saya sebutkan tadi bisa mengurangi kelelahan yang dirasakan oleh para pekerja.
Yang kedua, mengurangi rasa sakit di tulang belakang. Ini berkaitan juga dengan tadi posisi duduk. Posisi duduk pada saat bekerja harus sesuai dengan ergonomi tubuh agar keadaan tubuh tidak cepat merasa sakit. Apalagi kita berfokus ke posisi duduk ini akan lebih mengakibatkan pada tulang belakang. Nah, untuk yang ketiga, ini mengurangi energi yang dipakai untuk bekerja. Ya, seperti tadi yang sudah dijelaskan juga berkaitan dengan suhu, itu berkaitan dengan metabolisme tubuh. Jadi kayak lingkungan yang nyaman akan menimbulkan situasi dan kondisi yang nyaman juga untuk bekerja dan tentunya bisa memaksimalkan produktivitas. Ya, selanjutnya selain manfaat, di sini saya akan menyampaikan risiko masalah akibat lingkungan kerja yang tidak ergonomis. Yang pertama, hasil kerja tidak sesuai atau tidak maksimal. Tadi karena mungkin lingkungan yang tidak nyaman akan mengganggu fokus dan akan mengakibatkan ke hasil pekerjaan, mau itu kualitas ataupun kuantitasnya. Lalu sering terjadi kecelakaan kerja karena mungkin sudah lelah, lingkungannya tidak nyaman, ini akan meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan kerja. Yang ketiga, pekerja mengeluhkan adanya nyeri atau sakit pada leher, bahu, punggung, dan pinggang. Ini juga berhubungan dengan ergonomi tubuh. Tadi sudah disinggung juga, makanya kita bekerja ini harus dengan lingkungan yang ergonomis sesuai dengan ergonomi tubuh. Nah, yang selanjutnya ada pekerja sering melakukan kesalahan atau human error. Iya, karena tadi berkaitan dengan fokus, dengan rasa nyaman, ketika tidak nyaman akan meningkatkan rasa lelah dan akan menimbulkan fokus yang berkurang. Selanjutnya, pekerja cepat merasa lelah dan butuh istirahat yang panjang. Istirahat yang panjang di sini maksudnya ketika bekerja kita tidak nyaman, tapi kita memaksakan, itu akan mengakibatkan tadi risiko kecelakaan kerja yang pada akhirnya akan memakan atau membutuhkan waktu untuk beristirahat yang lebih panjang gitu. Jadi lebih baik kita mencegah dibandingkan kita harus mengobati. Nah, selanjutnya, dengan ini maka saya mengajak kepada semuanya, mari kita budayakan bekerja dengan lingkungan yang ergonomis. Ketika bukan kita yang memulai, maka akan siapa lagi? Ya, terima kasih. Saya Santi undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan pada saat penyampaian ataupun isi materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.